杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marcia Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, mata Yangke sedikit menyipit. Karena meskipun dia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa lebih baik tidak bertanya. Jadi Yangke dan Suiling merunduk dan berjalan menuju lorong di tengah gunung. Segera Zimo membuat beberapa segel dan batu besar di pintu masuk menutup gua itu lagi. Di dalam dinding gua, beberapa puluh langkah jauhnya, ada beberapa lampu kristal yang berkedip-kedip cukup terang. Namun saat Zimo memimpin jalan, wajahnya tampak bahagia dan tubuhnya ringan saat dia berjalan. Seolah dia sudah lama tidak sesantai ini. Setelah memimpin Yangke ke ruangan batu yang luas di jantung gunung, Zimo mengatur agar Yangke dan Suiling beristirahat dan meminta beberapa gadis untuk membawakan beberapa buah segar. Tidak ada yang bisa dihibur di sini, jadi puaskan saja. Zimo terkekeh. Yangke mengangguk menunjukkan bahwa itu tidak masalah, jadi mengambil buah segar, menyekannya di tubuhnya dan melemparkannya ke Suiling. Segera Suiling mengambilnya dan menggigitnya dengan perasaan tidak senang. Kalian tunggu sebentar, saya akan memberitahu tuan saya, karena orang luar tidak diperbolehkan masuk ke sini. Zimo berkata sambil tersenyum. Hanya demi kalian, saya membiarkan masuk terlebih dahulu dan kemudian memainkan pertunjukannya. Sepertinya wajahku tidak kecil. Yangke terkekeh. Setelah Zimo pergi, garis-garis itu duduk di samping dan berbaris. Semua menatap Yangke dengan rasa penasaran dan mata indah mereka penuh antisipasi dan rasa ingin tahu. Namun Yangke tidak tahu apa yang mereka harapkan. Jadi dia tidak banyak bicara dan dia hanya menunggu dengan tenang. Hanya saja setelah kesadaran menghilang dengan tenang dan setelah beberapa saat, Yangke tampak aneh. Karena dia menemukan bahwa ada sekitar 100 orang yang tinggal di jantung gunung. Ada orang kuat di alam transenden yang bertanggung jawab. Dia seharusnya menjadi tuan Zimo dan hanya ada selusin orang di alam kenakan abadi, tapi sebagian besar berada di alam Yuan sejati. Seharusnya ada 8 prajurit di alam Lihe dan menilai dari karakteristik kehidupan mereka semua adalah anak muda. Ternyata kehidupan Zimo di sini tidak terlihat bagus. Yangke berpikir diam-diam. 30 mil jauhnya adalah satu-satunya kekuatan super Tianlang, Istana Shenluo. Zimo dan yang lainnya juga merupakan cabang dari Istana Shenluo, jadi mereka seharusnya tinggal 30 mil jauhnya. Tetapi mereka tinggal di jantung gunung. Terlebih lagi saat Yangke datang ke sini barusan, Zimo juga mengatakan sesuatu yang menarik. Sepertinya itu adalah perselisihan internal lain dalam sekte tersebut. Jadi Yangke diam-diam menggelengkan kepalanya. Sekitar setengah jam kemudian, Zimo pergi dan kembali. Dia tampak sedikit tertekan dan berkata, "Baiklah, Tuan berkata Anda boleh tinggal di sini sebentar, tetapi Anda harus segera pergi. Bagaimanapun saya sedang berada dalam masa sulit sekarang, jadi nyaman untuk menerima orang luar. Saya juga tidak ingin tinggal di sini." Yangke mengangguk. "Apa yang ingin Anda lakukan di sini?" Zimo duduk dan bertanya. "Memberi Anda kebebasan." Yangke menjelaskan. Zimo tampak kaget dan segera menyadari apa yang dia tunjuk. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah, saya tidak peduli. Tapi saya peduli." Yangke tersenyum dan tidak mau berjalan ke arah Zimo dan berkata, "Tenang, saya akan melakukannya." Zimo menatapnya dengan tatapan kosong untuk beberapa saat, sebelum menutup matanya, menenangkan jiwanya, dan melepaskan pertahanannya di lautan kesadaran.
Saat berikutnya dia merasakan kesadaran yang besar dan destruktif mengalir ke lautan kesadarannya. Namun dengan kekuatan kesadaran spiritual ini membuat Zimo ketakutan dan kecantikannya menjadi pucat. Terlebih lagi, kesadaran spiritual ini sebenarnya mengandung kekuatan untuk membakar segalanya. Tampaknya di bawah suhu tinggi, lautan kesadarannya sendiri akan langsung menguap. Setelah beberapa saat ketakutan, kesadaran meninggalkan lautan kesadarannya lagi. Oke. Yangke tersenyum. Zimo membuka matanya dan dengan jelas merasakan bahwa tanda yang menahannya telah menghilang, sehingga dia merasa ringan tanpa alasan, tetapi merasa sedikit tersesat. Jadi dia melihat Yangke dengan curiga. Sambil melutkan kening, Zimo bertanya, "Berapa tingkat kultivasi Anda saat ini?" "Alam kenaikan abadi tingkat ke-6. Mendengar suara seru gadis-gadis dari istana Shenluo menutup mulut mereka dan memandang Yangke dengan tidak percaya. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka coba hadapi sebelumnya ternyata sangat kuat. Meskipun kakak perempuan seniornya sudah menjadi orang yang paling memenuhi syarat di cabang ini, tetapi sampai sekarang dia hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat kedua. Jadi dibandingkan dengan pria ini, dia ada di langit dan di bumi. Sepertinya Anda mengalami banyak petualangan setelah itu." Zimo terlihat iri. "Ini hanya keberuntungan." Yangke mengangkat bahu. "Belum lagi saya datang ke sini kali ini, pertama untuk memberi Anda kebebasan, dan kedua saya ingin meminta bantuan Anda." "Apa masalahnya?" tanya Zimo. "Saya akan mengunjungi gurun terlarang di istana Shenluo Anda." Mendengar itu wajah Zimo sedikit berubah. Bagaimanapun gurun terlarang adalah kawasan tak bernyawa tanpa rumput yang tumbuh. Di dalamnya terdapat segala jenis krisis dan segala jenis energi magis. Bahkan tidak ada yang tahu perubahan apa yang terjadi di tempat itu, sehingga jarang ada orang yang keluar hidup-hidup. Bahkan beberapa master di Transcendent mencoba menyelidiki misteri terdalam dari gurun, tapi mereka juga berakhir dengan kegagalan. Jadi popularitas dan bahaya gurun di Tianlang setara dengan status gunung dunia bawah di hati para pejuang dinasti Han. Keduanya adalah tempat terlarang di antara tempat terlarang, dan tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Terakhir kali, Yangke dan Zimo pergi ke gunung dunia bawah untuk berlatih. Mereka hanya berjalan ke pinggiran terluar, dan mereka tidak masuk jauh ke dalam. Jadi mereka tidak pernah melihat kengerian gunung dunia bawah. Yangke akan pergi ke gurun. Zimo tidak bisa menahan rasa takutnya. "Apa yang akan Anda lakukan di sana?" "Tentu saja saya punya alasan untuk pergi, tapi saya tidak tahu di mana itu. Jadi saya ingin Anda yang memimpin. Jangan khawatir, bantu saya membawanya ke tempat itu dan Anda tidak perlu pergi jauh ke dalamnya. Jadi Anda tidak akan menemukan bahaya sama sekali." "Apakah Anda benar-benar tidak ingin hidup lama?" Zimo memandang Yangke seolah-olah dia orang gila. Namun Suiling bersemangat di sampingnya. Dia samar-samar mengerti bahwa jalan pulang ke benua Tongxuan seharusnya disembunyikan di gurun. Jadi Suiling tampak sedikit bersemangat ketika dia mendengar Yangke mengajukan permintaan seperti itu. Tapi Zimo mau tidak mau menggertakkan giginya dan berkata, "Saya tahu Anda bajingan yang datang ke sini dengan murah hati untuk memberi saya kebebasan. Benar saja, Anda punya tujuan lain." Mendengar itu, Yangke terkekeh. Jadi Zimo memberinya tatapan marah dan ekspresinya menjadi serius. "Ini bukan saat yang damai di gurun." "Oh, apa yang harus saya lakukan?" Yangke menjadi tertarik. Untuk waktu yang lama, orang-orang berkuasa di pihak Sirius percaya bahwa ada beberapa rahasia mengejutkan yang tersembunyi di gurun. Dan orang-orang sering menanyakannya. Beberapa waktu lalu, banyak kekuatan di sini bergabung dan memasuki gurun. Dan kali ini, jika Anda masuk, pasti akan ada masalah setelah seseorang menemukannya.
Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, itu kemungkinan besar akan menjadi bencana. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, karena saya berani masuk. Saya tidak akan takut pada orang-orang itu. Zimo mendengus. Anda masih terdengar sombong. Kemudian Zimo merenung sejenak dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan melapor kepada Tuan. Jika Tuan mengizinkan saya keluar, saya akan mengantar Anda ke sana. Jika Tuan tidak mengizinkannya, saya akan menunjukkan rutenya untuk Anda, dan Anda dapat menemukannya sendiri, karena tidak terlalu sulit untuk menemukannya." Mendengar itu, Yangke sedikit mengangguk. Segera, Zimo sekali lagi menghilang jauh ke dalam gunung, dan beberapa gadis masih memandang Yangke dan Swiling dengan rasa ingin tahu. Sekarang Swiling sedang menggigit buah tersebut, sementara Yangke tampak acuh tak acuh dan menunggu dengan tenang, dan tidak memperhatikan pikiran mereka. Setelah beberapa saat, Zimo kembali dengan wajah bahagia dan berkata, "Guru berkata, karena Anda telah menyelamatkan hidup saya, maka saya harus membantu Anda kali ini. Jadi ikutlah dengan saya." Yangke tersenyum sedikit sambil berdiri, dan Swiling mengikuti Zimo keluar. Setelah berjalan di sepanjang koridor untuk waktu yang lama, mereka sampai di batu besar itu lagi. Setelah Zimo memindahkan batu besar itu, dan mereka bertiga berjalan keluar gunung. Begitu dia muncul, Yangke mengerutkan kening dan melihat ke satu arah dengan tidak sabar. Bahkan Zimo juga mengerutkan kening dan menatap ke sana, karena pada saat ini ada sekelompok orang dengan cepat muncul ke arah itu, dipimpin oleh seorang pemuda. Melihat ke arah ini dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Dan pemuda itu secara mengesankan memiliki tingkat budidaya, dia alam kenaikan abadi, dan kualifikasinya dianggap luar biasa. Sebagian besar orang di sekitarnya memiliki tingkat budidaya alam kenaikan abadi, sekitar 10 orang atau lebih. Sekarang, sekelompok orang ini melangkah maju secara besar-besaran, menghalangi jalan mereka bertiga, kemudian mereka mencibir. Setelah melihat pakaian Swiling dan Yangke, sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, terutama pada rambut biru muda Swiling. Pemuda itu menunjukkan ketertarikan yang cukup kuat dan terus menatap Swiling. Matanya dari waktu ke waktu, seperti cahaya redup melintas di tanah. Bagaimanapun kecantikan Swiling juga cukup luar biasa, ditambah dengan rambutnya yang tidak biasa. Tentu saja dia akan menjadi fokus perhatian di waktu-waktu tertentu. "Jingbo, apa yang Anda lakukan di sini?" Zimo segera mengambil langkah ke depan dan berteriak dingin pada pemuda itu, dengan ekspresi jijik di wajah cantiknya. Namun pemuda yang bernama Xingbo tertawa dan berkata, "Saudari muda Zim, apa yang dia katakan menarik ini adalah wilayah istana Shenluo. Mengapa saya tidak bisa datang? Oh, omong-omong, kakak muda bukan lagi murid dari istana Shenluo, jadi saya harus memanggil Anda Nona Zi." Saat dia berbicara, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Bahkan sekelompok orang di belakangnya semua mengejek dan menyombongkan kemalangannya. Mendengar itu, tubuh halus Zimo sedikit gemetar dan dia mendengus dingin. "Status saya hanya meninggalkan istana Shenluo untuk sementara dan belum meninggalkan sekte secara langsung. Nona Zi, tahukah Anda bahwa Tuan Istana telah memerintahkan untuk mengusir silsilah pengendali serangga Anda dari istana Shenluo? Jika tidak, mengapa Tuan membawa Anda ke sini untuk tinggal? Karena Anda bukan murid dari istana Shenluo, jadi Anda tidak bisa terus tinggal di wilayah istana Shenluo, dan Anda harus segera keluar. Jika Anda berani tinggal, Anda akan dibiarkan tanpa makanan." Wajah Zimo menjadi pucat. "Apakah Anda harus begitu kejam?" "Hei, jika Anda tidak berguna bagi saya, apa yang perlu Anda lakukan?" Xingbo mendengus dingin, tiba-tiba tertawa lagi dan berkata, "Tapi ini bukannya tanpa diskusi. Selama Anda bisa membujuk Tuan untuk bergabung dengan ayah saya, Anda masih bisa kembali ke istana Shenluo." "Mimpi."
Zimo mencibir dengan nada menghina. Anda ingin tuan saya bergabung dengan ayah Anda? Itu hanya mimpi. Zimbo menggelengkan kepalanya perlahan. Jika Anda tetap bertahan, Anda semua akan membayar harganya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan berteriak. Tangkap 2 prajurit besar ini di sini dan tunjukkan pada Nonezi apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung kami. Dengan perintah itu, orang-orang di belakangnya dengan cepat bergerak keluar dan bergegas menuju Yangke dan Swiling sambil tersenyum. Karena beberapa alasan khusus, Xingbo enggan mengambil tindakan terhadap orang-orang dari garis keturunan Zimo. Tetapi ketika dia melihat Yangke dan Swiling bahwa mereka berpakaian seperti prajurit Han, dia tentu saja tidak keberatan. Namun Yangke menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena dia sudah lama menyadari ada sesuatu yang tidak beres di istana Shenluo. Jadi dia tidak pernah menanyakan apa yang terjadi pada Zimo. Karena dia takut terlibat dalam perselisihan ini dan membuang-buang waktu. Lagi pula dia tidak ingin menemui masalah sebelum pergi. Segera Swiling menoleh ke arah Yangke seolah-olah dia menunggu instruksi. Tapi Yangke mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan ekspresi seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Swiling mendengus dan menunjuk ke depan dengan tangan kosongnya. Kemudian sebuah gelembung muncul dengan aneh. Di depan orang-orang yang bergegas mendekat, meskipun gelembung ini hanya sebesar telapak tangan. Namun ketika tubuh orang tersebut menyentuh gelembung tersebut, tiba-tiba gelembung tersebut membesar dan membuka celah, membuat orang tersebut lengah dan langsung membungkusnya di dalamnya. Sehingga para pejuang yang mengancam itu seperti kucing yang jatuh ke dalam air. Mereka meronta dan menggeliat, namun mereka tidak bisa lepas dari belenggu gelembung. Dan mereka semua melayang di udara. Swiling mengulurkan tangannya lagi dan menjaga penjara gelembung itu. Sekarang, selusin orang dan selusin gelembung air melayang di udara. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat memecahkan lapisan air tipis dengan semburan energi mereka yang sebenarnya. Melihat pemandangan itu, Zimo memandang dan kaget, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa gadis dengan rambut yang luar biasa indah ini bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan metodenya sangat rahasia. Jalan, cepat keluarkan saya! Zimbo menari di udara seolah-olah dia telah kehilangan pusat gravitasinya, meneriaki Swiling dari kepala hingga kaki. Jika Anda berani menyakiti saya, Anda akan mati. Saya tidak tahu harus berkata apa. Swiling memasang ekspresi jijik di wajahnya, tapi ini adalah wilayah orang lain dan Swiling tidak ingin melangkah terlalu jauh. Lagi pula dia hanya ingin mengajari mereka sebuah pelajaran. Tapi dia tidak menyangka bahwa Xingbo tidak hanya tidak menghargainya, tapi menjadi lebih sombong. Melihat Swiling tidak membunuhnya, dia tiba-tiba menjadi tenang dan berteriak. Saya akan mengingat Anda, gadis sialan. Saat saya keluar, saya pasti akan memberitahu ayah saya untuk menangkap Anda dan persetan dengan baik. Ayah saya adalah penguasa istana Shenluo. Jadi Anda tunggu saja untuk disetubuhi oleh saya. Mendengar itu, Yangke terkejut. Melihatnya seperti orang bodoh dan bertanya dengan lembut kepada Zimo. Ada apa dengan orang ini? Apakah kepalanya tidak normal? Tapi Zimo tidak menanggapi dan menatap Swiling dengan tatapan kosong. Namun Swiling akhirnya menyalakan api yang sebenarnya, menatap Xingbo dengan sinis. Dan mengepalkan tangan kecilnya dan selusin gelembung itu tiba-tiba menyusut. Tidak! Zimo kaget dan berteriak cepat. Namun suara ledakan dari gelembung itu sudah terdengar satu demi satu dan kumpulan bunga darah bermekaran seperti mawar yang mekar. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Semuanya berubah menjadi daging cincang dan darah yang membuat tubuh halus Zimo bergetar. Apa yang Anda lakukan? Yangke sadar kembali dan berteriak dengan marah pada Swiling, sehingga Swiling merasa sedih. Mereka berbicara kasar, jadi saya harus membunuh mereka.
Yang mengusap keningnya, merasakan sakit kepala. Ada apa? Suwiling memandang Yang dengan bingung. Apa pentingnya membunuh beberapa orang? Anda telah membunuh begitu banyak orang. Apakah Anda masih takut mati? Orang mati bukanlah masalah besar, tapi ini berada di wilayah orang lain. Yang menghela nafas. Jadi, ini akan menjadi merepotkan. Ya, itu merepotkan. Zimo memandang Yang terdiam, berpikir bahwa dia benar-benar tidak bisa berhubungan dengan pria ini lagi. Bajingan ini telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Ketika dia datang ke Sirius, namun Yang mengangkat baunya. Orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, jadi bersedihlah. Pada saat ini si sosok tiba-tiba muncul di udara, menatap dengan dingin pemandangan di bawah, dan kemudian memandang Yang. Teman kecil, bisakah saya menggunakan kata-kata ini untuk menghilangkan kemarahan penguasa Shenluo? Mungkin tidak. Yang terkekeh. Tuan, Zimo berteriak. Maaf, saya tidak bisa memberitahu mereka tepat waktu. Orang tua di udara mengangkat tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan urusan Anda, merekalah yang membunuhnya. Saat dia berbicara, aura agung menekan ke bawah dengan niat membunuh yang kuat. Tapi Yang maju selangkah dan memandang lelaki tua itu dengan penasaran dan tak kenal takut. Senior, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin menangkap Anda dan mengirim Anda ke istana Shenluo untuk ditangani oleh penguasa istana untuk mencegah keterlibatan garis keturunan pengontrol serangga saya. Tuan! Seru Zimo. Begitu dia membuka mulutnya, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan ledakan energi. Mengurung Zimo di tempatnya, jelas tidak ingin dia menyela. Zimo panik dan terus mengedipkan mata pada Yang, menyuruhnya segera melarikan diri dari sini. Lagi pula tuannya adalah penguasa alam transenden dan Yang yang berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-6. Jadi Zimo merasa Yang tidak dapat melawannya. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Yang sedikit mengangguk. Wajar jika senior melakukan ini, tetapi jika senior merasa Anda memiliki kemampuan, maka lakukan saja. Yang terlihat tenang dan riang, seolah dia tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Mendengar itu, pria tua itu memiliki ekspresi tegas di wajahnya dan menatap tajam ke arah Yang, tapi tidak yakin bagaimana dia bisa begitu tenang dan percaya diri. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Menarik, semua prajurit dari dinasti Han begitu sombong. Tidak sepenuhnya. Yang mengerutkan kening. Orang tua itu tiba-tiba menahan niat membunuhnya yang membuatnya sedikit bingung. Orang tua itu berkata, baiklah, jika Anda membunuh mereka, saya harus menangkap Anda. Tetapi tiba-tiba saya tidak ingin melakukan ini lagi. Lagi pula Anda seharusnya punya cara untuk merajalela. Jadi saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri dari istana Shenluo dari pengejaran tuan istana. Setelah mengatakan ini, dia melepaskan kendali Zimo dan berkata dengan keras, Zimo, bawa mereka ke gurun dan beritahu mereka untuk tidak datang ke istana Shenluo kita lagi. Setelah mengatakan itu, sosoknya berkedip dan menghilang lagi. Setelah Zimo dibebaskan, dia berkata dengan gembira, terima kasih Tuan. Segera Zimo buru-buru memimpin Yang dan Suwiling keluar dari hutan dan berlari menuju gurun. Seolah-olah dia takut tuannya akan berubah pikiran lagi. Setelah setengah hari, kecepatannya perlahan melambat dan dia terengah-engah. Memandang Yang dan Suwiling dengan ekspresi tidak berdaya dan berkata, hai kalian, tuan Anda cukup menarik. Yang terkekeh. Guru saya bukanlah orang yang tidak tahu benar dan salah. Dia juga sangat berterima kasih pada Anda karena telah membunuh orang-orang itu. Jadi dia akan melepaskan Anda. Berterima kasih? Yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyadari bahwa dia akan melepaskan saya karena dia punya pertimbangan sendiri. Apa yang guru pertimbangkan? Zimo terkejut. Yang tersenyum sedikit.
mengulurkan tangannya dan menggaruk punggung tangannya. Sebuah luka dengan cepat muncul di sana dan darah mengalir keluar. Kemudian mata cepat dan tangan yang cepat Yangke mencubit benda kecil dari lukanya. Serangga pelacak. Ekspresi Zimo berubah drastis. Dia menatap Yangke dengan tatapan kosong dan tiba-tiba menyadari. Apakah guru menanamnya pada Anda? Bagaimana menurut Anda? Yangke bertanya dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Zimo tiba-tiba merasa malu karena hanya tuannya yang dapat menanam serangga pelacak untuk Yangke. Dan serangga ini bukanlah serangga tidak rendah dan dapat dilihat dari serangga tersebut itu dibudidayakan oleh tuannya. Jangan khawatir, tuan Anda juga punya alasan untuk melakukan ini. Pertama-tama dia benar-benar tidak ingin membunuh kami. Bagaimanapun kami melampiaskan kemarahannya pada garis keturunan pengendali serangga Anda. Dan saya juga memiliki anugerah yang menyelamatkan nyawa untuk Anda. Kedua, dia juga ingin meninggalkan beberapa petunjuk untuk menenangkan kemarahan Tuan Istana Shenluo. Yangke menganalisisnya dan sepertinya telah memahami pikiran di benak guru Zimo. Saat dia berbicara, dia memasang serangga pelacak kembali ke tubuhnya. Anda, Zimo tercengang. Mengapa Anda mengembalikannya ke tubuh Anda? Jika saya membunuhnya, bagaimana Tuan Anda menjelaskan kepada Tuan Istana Shenluo? Yangke tersenyum. Jika tebakan saya benar, serangga ini dapat menemukan lokasi saya, kan? Iya, serangga pelacak itu jantan dan betina. Yang ditanam pada Anda adalah serangga betina. Dengan bantuan serangga jantan, guru bisa menemukan lokasi Anda. Zimo mengangguk ringan. Sekarang, serangga jantan itu seharusnya berada di tangan Master Bale Shenluo saat ini. Yangke menganalisis situasi saat ini dengan jelas, dalam beberapa kata, sehingga Zimo tampak kagum. Apakah Anda tidak takut? Zimo menatap Yangke. Mendengar itu, Yangke menggelengkan kepalanya. Jika dia berani datang, saya tidak akan pernah membiarkan dia kembali. Ini sungguh keterlaluan, teriak Zimo dengan wajah pucat. Jika Anda tidak membicarakan hal ini, bagaimana situasi di Istana Shenluo Anda? Yangke akhirnya bertanya. Jelas dia berpura-pura bodoh sebelumnya dan tidak ingin terlibat dalam masalah. Tapi sekarang dia sudah terlibat. Jadi tentu saja Yangke ingin mencari tahu. Zimo menarik nafas lembut dan berkata, Istana Shenluo adalah satu-satunya kekuatan super di kerajaan Serigala Surgawi. Tetapi ada 5 cabang utama di istana. Cabang Chongchong, kami adalah salah satunya, dan juga yang terlemah. Setiap 10 tahun berikutnya, masing-masing dari 5 cabang utama akan memilih 1 orang untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa istana berikutnya. Penguasa istana saat ini adalah ayah dari Xingbao sekarang. Xingzong yang kekuasaan dan masa jabatannya akan segera berakhir. Jadi dia menggunakan beberapa cara untuk memenangkan dukungan dari 4 cabang lainnya. Tapi tuan saya tidak mau berkompromi dan ingin mengikuti instruksi leluhurnya sekte. Sejak setahun yang lalu kami Yuchong telah ditindas dan diusir dari istana Shenluo sehingga kami pergi dan tinggal di pegunungan dan hutan. Yangke mengangguk sedikit, memahami situasi di istana Shenluo. Oleh karena itu, hanya ada sekitar 100 orang dalam silsilah klan Chong. Meskipun ada penguasa alam transenden yang memimpin, mereka mungkin tidak dapat hidup damai dalam menghadapi penindasan dan pengucilan dari penguasa Bale Shenluo. Jadi mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan sekte tersebut. Meskipun kami telah meninggalkan istana Shenluo untuk sementara dan jauh dari pusaran benar dan salah, kami masih belum memiliki kedamaian. Penjaga keamanan kriminal akan sesekali membawa orang untuk menimbulkan masalah, menekan kami untuk berkompromi dan tunduk pada ayah Xingbao. Tetapi tuan saya tidak pernah menyerah. Tidak heran Anda mengucapkan kata-kata itu kepada saya ketika saya pertama kali datang ke sini. Zimo sedikit tersenyum. Saya tidak tahu, Andalah yang datang. Saya pikir Anda telah mati di suatu tempat. Setelah saya tidak melihat Anda selamat bertahun-tahun.
Setelah jeda, Zimo menghela nafas. Inilah situasinya. Yang Ke terdiam dan tidak hanya bicara. Jika Zimo adalah seorang pejuang dinasti Han, dia juga bisa mengirim undangan kepadanya untuk pergi ke Zhongdu. Tapi karena dia berasal dari Tianlang, tidak nyaman bagi Yang Ke untuk mengatakan ini. Bahkan jika Zimo bersedia pergi ke Zhongdu, tuannya pasti tidak akan mengizinkannya pergi. Karena jika dilihat dari sikap tuannya yang tidak mau berkompromi dengan penguasa istana, lelaki tua itu adalah orang yang agak keras kepala. Orang-orang seperti itu umumnya tidak rela meninggalkan kampung halaman dan tanah tempat mereka dibesarkan. Tapi Yang Ke tidak mau ikut campur dalam urusan sekte orang lain. Tetapi jika seseorang menanggungnya, Yang Ke tidak akan bersikap lunak. Pada saat yang sama, di hutan 30 mil jauhnya dari istana Shenluo, seorang pria berwajah agung yang terlihat baru berusia 40 atau 50 tahun tiba-tiba terbang melintasi area tersebut. Melihat potongan daging cincang dan darah di bawah dengan mata gemetar, nafas pria besar itu menjadi tidak teratur. Dan energi sejati yang kejam meledak dengan ganas. Kemudian dia meraung dengan keras. Liu Yun, cepat keluar! Tuan istana, Liu Yun telah menunggu lama. Tuan Zimo muncul dengan aneh dan menyapanya dengan tenang. Siapa yang membunuh Xing Bao? Xing Zhong berteriak dengan marah, auranya berfluktuasi dan dia jelas berada di ambang keledakan kemarahan, sehingga dia memandang Liu Yun dengan ekspresi tidak ramah. Seolah-olah dia akan membunuhnya jika dia tidak puas. 2 prajurit dari dinasti Han, jawab Liu Yun dengan serius. Seorang pejuang dari dinasti Han? Xing Zhong sangat marah. Mengapa seorang pejuang dari dinasti Han muncul di sini? Apakah Anda berkolusi dengan seseorang untuk menyakiti anak saya? Tuan istana bercanda. Jika saya ingin mengambil tindakan, Xing Bao akan mati berkali-kali hanya demi tuan istana saya mentolerir kecerobohannya. Liu Yun mendengus dingin, tidak takut pada penguasa sekte sama sekali. Mendengar itu, kemarahan Xing Zhong sedikit mereda. Tapi dia menolak menyerah dan berteriak. Apa yang terjadi? Liu Yun dengan singkat menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dan kemudian berkata, saya tidak menyangka kedua orang itu akan membunuh sesuka hati, jadi saya terlambat untuk menghentikan mereka. Lalu, di mana mereka sekarang? Xing Zhong bertanya. Apakah mereka telah ditangkap oleh Anda dan menunggu saya untuk menghukum mereka? Liu Yun perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka melarikan diri. Mendengar itu, mata Xing Zhong membelalak dan auranya menjadi bahaya lagi. Dengan Anda di sini, mereka masih bisa melarikan diri. Bukankah Anda membiarkan mereka pergi? Bisa dibilang begitu. Bagaimana juga saya tidak punya permusuhan dengan mereka, jadi saya tidak perlu mengambil tindakan terhadap mereka. Liu Yun mengangguk dengan tenang. Segera kemarahan Xing Zhong akhirnya pecah dan momentumnya yang luar biasa datang padanya dan dia berkata dengan dingin. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan tentang masalah ini sekarang, saya akan menghancurkan garis keturunan pengendali serangga Anda. Liu Yun mencibir. Saya hanya berpikir bahwa masalah sebesar pembunuhan seorang putra harus diselesaikan sendiri oleh penguasa istana. Jadi saya tidak melampaui wewenangnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan seekor serangga kecil dan berkata, Tuan istana seharusnya mengenali serangga apa ini kan? Serangga pelacak. Mata Xing Zhong berbinar. Benar. Liu Yun mengangguk ringan. Itu hanya serangga pelacak. Yang saya miliki adalah serangga jantan. Serangga betina telah ditanam pada orang yang membunuh Xing Bao. Dengan serangga jantan ini, penguasa istana seharusnya dapat dengan mudah mencarinya. Berikan pada saya dengan cepat. Xing Zhong dengan cepat mengulurkan tangannya, namun Liu Yun perlahan menggelengkan kepalanya. Bukan tidak mungkin menginginkan serangga jantan, tapi saya punya syarat. Apakah Anda berani menegosiasikan persyaratan dengan saya? Teriak Xing Zhong dengan marah. Jika penguasa istana tahu kemana mereka pergi, Anda tidak akan pergi begitu.
Liu Yun juga mencibir lagi dan lagi. Xingzong mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Kemana mereka pergi? Gurun. Jawab Liu Yun sambil mencibir Xingzong tampak terkejut. Menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kondisi apa yang Anda punya? Beritahu saya. Di gurun, bahkan Xingzong tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menemukan 1 atau 2 orang di dalamnya. Bagaimanapun energi di sana terlalu kacau dan berbahaya. Tanpa instruksi yang jelas, kemungkinan besar dia akan tersesat di dalamnya dan menghabiskan seluruh hidupnya tanpa bisa keluar. Silsilah serangga kerajaan saya harus kembali ke istana Shenluo. Masalah bergantian penguasa istana setelah 10 tahun akan dilakukan sesuai dengan instruksi leluhur. Jika penguasa istana tidak setuju, saya akan menghancurkan serangga jantan ini sekarang. Beraninya Anda! Xingzong sangat marah dan meraung, tapi Liu Yun mencibir. Kemudian dia mengedarkan energi sebenarnya di tangannya. Namun bukannya dia tidak sabar, tapi dia seolah-olah sudah bertekad untuk mengalahkan Xingzong. Setelah beberapa saat, Xingzong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya berjanji, selama saya bisa membalas pembunuhan anak saya, semuanya terserah Anda. Saya harap Tuan Istana tidak mengingkari janjinya. Liu Yun menurutkan kening. Meskipun dia tidak mempercayai Xingzong, dia tidak punya pilihan lain selain ini. Jadi dia melemparkan serangga jantan itu. Xingzong mengambilnya, mendengus dingin dan terbang menuju gurun. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.